Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Jadilah Orang Benar. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 4 ayat 18-19, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Setiap kita pasti memiliki impian dan cita-cita. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sedang menjalaninya atau bahkan sedang berusaha untuk mencapainya. Impian dan cita-cita itu tidak hanya sesuatu title yang ingin kita capai di masa yang akan datang, tetapi impian dan cita-cita itu pun juga adalah sesuatu yang rindu untuk kita hidupi dan jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita pernah menjumpai seseorang yang sedang bergumul berat dengan situasi dan kondisi yang dialaminya. Kemudian dia datang menjumpai kita dan menceritakan harapan-harapannya kepada kita untuk hidup bebas dari situasi dan kondisi yang membuatnya bergumul berat. Itulah impiannya, itulah cita-citanya. Setiap orang, termasuk kita, mungkin sedang berada di dalam situasi dan kondisi tadi, maupun situasi dan kondisi lain yang membuat kita bergumul. Kita sedang berada dalam jalan yang gelap yang membuat kita tersesat. Kita membutuhkan seseorang yang dapat menuntun kita untuk keluar dari kegelapan dan kesesatan tersebut. Jelas kita membutuhkan Tuhan dan firman-Nya sebagai sumber hikmat dan terang sejati di dalam hidup kita. Tetapi kita juga butuh saudara seiman yang pernah berada dalam situasi dan kondisi yang kita alami untuk menguatkan dan menopang kita, untuk menunjukkan bahwa kita tidak akan sendiri dalam menjalani kehidupan kita. Amsal hari ini memberikan kita kebenaran tersebut. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar itu seperti sebuah cahaya di dalam kegelapan pergumulan kita. Tentu, frasa orang benar dalam bagian ini tidak hanya bercerita tentang orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, tetapi lebih jauh lagi berbicara tentang orang yang setiap hari berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang mereka alami, mereka berkomitmen untuk tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memandu mereka untuk menapaki jalan pergumulan tersebut sampai mereka melaluinya dengan tetap mempertahankan kebenaran itu di dalam hati, pikiran, dan perbuatan mereka. Jika kita boleh jujur, kita memerlukan figur-figur yang seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang teguh mempertahankan iman mereka di dalam situasi dan kondisi mereka, sehingga ketika ada orang lain yang menggumulkan hal yang sama, mereka dapat menolong orang-orang tersebut. Tetapi sekali lagi, jika kita boleh jujur, di dalam dunia yang semakin hari semakin jahat ini, berapa banyak orang yang kita jumpai yang memiliki kualitas tersebut? Sangat bisa dihitung dengan jari. Mengapa? Karena kita sangat bergantung kepada figur-figur tersebut. Kita membutuhkan teladan orang lain untuk menerangi jalan pergumulan kita. Tetapi, mari kita berpikir sebaliknya. Bagaimana jika figur yang kita butuhkan sesungguhnya bukanlah orang-orang tersebut, melainkan Tuhan Yesus itu sendiri. Hanya Dialah satu-satunya orang benar yang dengan konsisten berpegang pada firman Tuhan dan kebenaran, bahkan dalam situasi dan kondisi yang membuat dia dapat memilih untuk tidak taat, tetapi sekali lagi, dia memilih jalan ketaatan tersebut. Hanya Yesuslah orang benar
yang tidak hanya menunjukkan jalan bagi kita, tetapi Dialah yang menjadi jalan bagi kita. Sehingga setiap kita yang dalam situasi dan kondisi apapun dapat memilih untuk hidup konsisten di dalam Tuhan dan kebenaran-Nya. Dan kita pun dapat Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain yang sedang bergumul, dan melaluinya nama Tuhan pun akan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Jika kita melihat dalam kehidupan kita, siapakah yang kita anggap sebagai orang benar di mata kita? Apakah yang membuat kita meyakininya? Maukah kita mengikuti jejaknya? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.